Perhatian, perhatian, mari kita tonton spoiler keren dulu. Langsung saja ke pembahasannya, check it out. Kita langsung saja ke pembahasannya. Yamato adalah tokoh yang sebenarnya baru muncul di Onigashima dalam cerita One Piece. Namun dia ternyata begitu penting karena asosiasinya dengan sejumlah karakter ternama. Apa saja sih yang menarik dari anak Kaido ini? Simak misi terbesar Yamato sebagai nakama Mugiwara, di teori One Piece berikut ini. Cerita dimulai. Yamato adalah anak dari bajak laut hewan buas, yaitu anak dari seorang Yonko Kaido. Awal mula diperkenalkannya pada publik itu di Alur Wano. Dan di Alur Wano kita bisa tahu banyak hal tentang Yamato. Dan tahu siapa Yamato ini, terutama dalam perjalanannya dari awal bertemu S, dan dia juga mempunyai jurnal Oden. Masa kecil yang dialami Yamato, dan dalam cerita perjalanannya dia harus menentang seorang ayah, yang bisa dibilang juga, Kaido itu seorang ayah yang gila kekuasaan, hanya karena hal itu Yamato jadi memiliki masa kecil yang bisa dibilang kurang menyenangkan. Dia juga sempat dikurung di dalam gua, yang seharusnya anak sekecil itu tidak merasakan hal tersebut. Karena seorang ayah yang gila kekuasaan. Walaupun pada akhirnya Yamato bertemu Luffy, Momo, Kid, dan Lau dan pengikut Oden lainnya, dan karena tekad Yamato yang ingin menjadi Oden sangatlah besar, dan dia pun membangun semangat dan keyakinannya, dan Yamato juga sempat bertemu S, dan banyaknya cerita dari kakak Luffy tersebut membuat Yamato lebih bersemangat lagi untuk menjadi Oden, dan karena dari jurnal Oden juga Yamato bersedia menunggu selama 20 tahun lamanya. Dari situlah akhirnya Yamato dibantu aliansi Momo dan pengikut Oden dan bajak laut hati, serta dibantu Luffy dan Kid, untuk menjungkirkan kekuasaan ayahnya. Dan itu pun sesuai keinginan Yamato, setelah berhasil menjungkirkan ayahnya. Dan beberapa hari pun tiba, Yamato pun sempat meminta Luffy untuk mengajaknya berlayar bersamanya. Dan dari situlah nakama Luffy tahu jika Yamato sangat kuat dan dia juga bisa disandingkan dengan Komandan Yonko, malah bisa disandingkan dengan Yonko. Jika mengenai kekuatannya, dari situ Luffy tahu jika Yamato juga seorang user buah iblis dan Oda sempat memperkenalkannya, buah iblis Yamato. Buah iblis Yamato adalah Inu Inu no Mi, model Okuchi no Makami. Ini adalah buah iblis jenis mythical Zoan yang memungkinkan Yamato menjadi serigala, yang dikatakan sebagai dewa pelindung Wano. Buah ini dianggap istimewa oleh Kaido, namun Yamato tak sengaja memakannya. Menurut bab 1019, Yamato murni memakan buah itu karena dia lapar. Berhubung ini buah mythical Zoan, Yamato tidak hanya memperoleh kekuatan transformasi. Dalam kasus Yamato, dia bisa menciptakan es dan mengerahkan teknik-teknik es, baik sebagai pertahanan maupun serangan. Oda juga menyinggung soal kekuatan haki Yamato. Di One Piece 983, Yamato membantu Luffy menjatuhkan ulti dengan Raimei Hake. Sebelumnya, Raimei Hake adalah jurus unik Kaido yang diluncurkan dengan kanabo miliknya. Dari segi kekuatan, ulti selaku korban masih bisa bangkit lagi dari jurus itu tak lama setelah dijatuhkan. Namun ulti masih merasakan dampaknya, terlihat saat ia batuk darah saat mengejek jurusnya. Selain itu, pada dasarnya senjata Yamato pun memang sama dengan ayahnya, yaitu kanabo. Dan dari situ juga kita tahu bahwa Yamato mengetahui isi jurnal Oden. Kozuki Oden menulis perjalanannya di jurnal sejak ia terusir dari ibu kota. Dan seharusnya juga ada banyak informasi menarik tertulis di sana, termasuk Oden bisa meramalkannya kedatangan Joy Boy kedua. Kemungkinan Oden tahu karena Oden pernah berlayar dengan Roger dan Oden tahu ramalan itu dari isi poneglyph yang Oden baca, untuk menuntun Roger ke arah pulau terakhir, yaitu Raftel. Karena ramalan di jurnal Oden, jadi sudah dipastikan kurang lebihnya Yamato sudah tahu mengenai Joy Boy. Dan Yamato pun menyadari bahwa peran Yamato, Momo dan Zuniza itu sangatlah penting. Dan dari situlah kita tahu alasan Luffy belum mengajak Yamato berlayar. Walaupun Luffy sudah menjadikan Yamato sebagai nakama, dan juga alasan Momo yang belum membuka perbatasan Wano. Jika alasan Momo, yang kemungkinan sudah membaca jurnal Oden, kemungkinan dari situlah Momo bimbang karena Momo merasa belum saatnya membuka perbatasan itu. Satu karena Momo belum kuat untuk mempunyai tanggung jawab sebesar itu, dan dalam segi kekuatan Momo juga merasa masih kurang untuk menanggung semua tanggung jawab sebesar itu sendirian. Yang kedua, Momo berpikir itu bisa membahayakan negeri itu sendiri, jika sampai senjata Pluton tersebut diketahui orang luar, dan yang lebih Momo takutkan lagi,
Kemungkinan negeri Wano akan dijajah para bajak laut yang menginginkan senjata tersebut untuk kepentingan pribadi dan untuk menguasai dunia, maka dari itu Momo mau tidak mau harus menunggu Luffy menemukan One Piece dulu. Dari sini kita tahu jika Momo hanya mau membuka perbatasan Wano di waktu yang tepat. Bukankah kita lihat saat Momo mengetahui Yamato mau ikut berlayar, dari situlah Momo terlihat mengkhawatirkan negerinya, karena Momo merasa belum kuat menanggung semua itu. Momo juga berkata aku akan menjaga negeri ini dengan sekuat tenaga Yamato, bukankah kau akan berlayar bersama Luffy? Dan dari situlah kita tahu alasan Yamato belum diizinkan Luffy untuk berlayar, karena misi yang Luffy kasih kepada Yamato itu. Walaupun pada akhirnya Momo juga yang harus menanggung tanggung jawab itu. Dan dari situ kita tahu peran Yamato dan Momo juga untuk melindungi negara Wano dan senjata Pluton, sampai saatnya Sang Joy Boy membutuhkannya, dan kemungkinan ini Luffy akan Oda buff lagi mengenai kekuatannya, sampai Luffy menemukan One Piece. Saat One Piece ditemukan Luffy, kita bisa mengetahui kekuatan mutlak yang mengerikan milik Joy Boy, yaitu Luffy. Jika saat itu tiba, peran Zunisa pun tiba untuk membantu Momo dan Yamato untuk membuka perbatasan. Karena saat itu juga semua senjata kuno seperti Pluton, Poseidon dan Uranus dan Zuniza dibutuhkan, untuk menghancurkan tempatnya para dewa, dan perang besar yang ditakutkan para dewa pun terjadi. Walaupun kemungkinan yang paling besar hanya Odachi yang tahu, sang mangaka jenius Oda akan membuat ceritanya seperti apa. Mari kita tunggu sama-sama kelanjutan ceritanya. Ya mungkin segitu dulu, teori dan rangkuman cerita yang bisa kami rangkumkan mengenai alasan Luffy yang belum membolehkan Yamato ikut berlayar dan peran Yamato, Momo dan Zuniza. Mohon maaf jika ada narasi yang kurang tepat atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Artikel ini berisi teori dan spoiler dan bertujuan untuk hiburan, bukan berniat untuk merubah atau mendahului cerita One Piece karangan Eiichiro Oda. Domo arigato gozaimasu, sudah memberi dukungan dan membantu menonton video di channel kami, terima kasih.